Kebakaran yang melanda pemukiman warga di Kelurahan Maceni Sumbala, Kecamatan Tambalate tadi malam, menyisakan duka dan kepanikan. Puluhan warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda, namun kepedulian pemerintah hadir seketika. Sejak laporan peristiwa masuk, tim reaksi cepat atau TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar langsung bergerak ke lokasi. Mereka melakukan asesmen lapangan, mendata korban terdampak, sekaligus menyalurkan bantuan kedaruratan agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi. Bantuan ini didistribusikan mencakup berbagai kebutuhan pokok harian, seperti family kit, peralatan P3K, perlengkapan bayi, terpal, selimut, sarung, pakaian yang layak, hingga tenda darurat sebagai hunian sementara. Langkah ini dinilai krusial mengingat banyak warga yang kehilangan seluruh isi rumah dan tidak lagi memiliki tempat berlindung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. M. Fadli Tahar menegaskan bahwa kecepatan respon menjadi hal utama dalam setiap situasi bencana. Selain menyalurkan logistik, BPBD juga mendirikan tenda-tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara. Petugas tak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga melakukan pendampingan psikososial bagi warga, terutama anak-anak dan lansia yang paling rentan pasca trauma kebakaran. Kesiapsiagaan dan antisipasi menjadi kunci untuk meminimalkan resiko. Pemerintah Kota Makassar bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menjawab tantangan itu dengan mencanangkan Kampung Siaga Bencana atau KSB. Dua wilayah yang dianggap paling rentan, Kecamatan Beringkanaya dan Kecamatan Manggala. Kedua kecamatan tersebut menjadi fokus simulasi kesiapsiagaan, mulai dari deteksi dini, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Pencanangan sekaligus simulasi KSB ini digelar Dinas Sosial Kota Makassar di Anjungan Pantai Losari, Minggu 21 September. Sebuah program yang menitik beratkan pada pengurangan risiko bencana melalui penguatan fisik lingkungan sekaligus pembentukan kesadaran dan keterampilan warga. Sehingga deteksi dini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya urusan pemerintah tetapi gerakan kolektif. Hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia Ruben Riko, jajaran SKPD Kota Makassar dan para relawan siaga bencana yang bersama-sama menunjukkan komitmen membangun masyarakat tangguh. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia Ruben Riko menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota atau Pemkot Makassar atas dukungan penuh terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari Kampung Siaga Bencana atau KSB hingga sekolah rakyat. Gubernur Sulbar Suhardi Duka melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat atau SR yang sementara ini aktivitasnya masih menumpang di gedung SMKN 1 Kakao Sulbar yang berada di Kaluku, Kabupaten Mamuju, Minggu 21 September. Sekolah Rakyat yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto telah aktif melakukan proses belajar mengajar 1 bulan lebih. Di Sulbar, Sekolah Rakyat telah menampung sebanyak 100 siswa dengan 2 jenjang, yaitu 50 SMA dan 50 SMP. Ada 14 guru yang didatangkan dari berbagai daerah serta 1 guru dari Kemenak atau Kementerian Agama. Gubernur Sulbar Suhardi Duka setelah mengunjungi sekolah rakyat yang sudah berjalan itu mengatakan, Indonesia ke depan akan cerah dan memiliki masa depan yang sangat baik. Karena pendidikan semakin merata dengan adanya sekolah rakyat ini, benar-benar satu bentuk penciptaan keadilan di sektor pendidikan. Sebelum berkunjung ke sekolah rakyat, Gubernur Suhardi Duka lebih dahulu meninjau lokasi rencana pembangunan gedung SR di lingkungan Gantungan Kelurahan Bebange Kaluku. Menurutnya pemerintah masih mengkaji lokasi terbaik antara di Gendungan atau tetap di area SMK Kakao. Sementara itu Kepala Sekolah SR Lalu Tuhiryadi menyambut baik kunjungan gubernur karena memberi kejelasan arah pembangunan sekolah. Ia menambahkan sebanyak 100 siswa tinggal di asrama putra dan putri, sementara guru dan tenaga pendidik sebagian besar masih harus kos karena berasal dari luar daerah. Pihaknya juga masih menunggu tambahan 5 guru dari Kementerian Sosial. Dengan dukungan pemerintah daerah, keberadaan SR diharapkan dapat menjadi tonggak pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM di Sulawesi Barat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum terus mendorong perguruan tinggi agar berperan aktif dalam melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu
saat memberikan kuliah umum di Universitas Shahid atau Ushahid Jakarta pada Kamis 18 September. Dalam kuliah umum bertema mahasiswa kreatif dan inovatif, hak terlindungi ini, Razilo menekankan pentingnya perguruan tinggi dalam mencetak inovator masa depan. Menurutnya dosen, peneliti dan mahasiswa perlu membangun kesadaran akan pentingnya melindungi karya ilmiah dan hasil riset mereka. Ia juga menambahkan dalam 1 dekade terakhir, permohonan kekayaan intelektual mengalami lonjakan signifikan. Jenis KI yang paling banyak didaftarkan adalah merek dagang, disusul dengan paten, desain industri, dan model utilitas. Fakta ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada tahap riset, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi jika dilindungi dengan baik. Selain kuliah umum, acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara DJKI dan Ushahid Jakarta terkait penguatan tridharma perguruan tinggi serta perlindungan dan pemanfaatan KI. Dalam kesempatan tersebut, DJKI juga menyerahkan sertifikat paten berjudul Formula dan Proses Pembuatan Anti-Diabetes Berbasis Daun Jambu Biji dan Algina kepada Rektor Ushahid Giatmi secara simbolis. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyaksikan langsung laga pekan ke-6 Super League 2025-2026 antara PSM Makassar dan Persija Jakarta di Stadion B.J. Habibie Parepare Minggu 21 September 2025. Pertandingan tersebut berakhir manis bagi Juku Eja dengan kemenangan 2-0. Gol kemenangan dicetak Savio Roberto lewat eksekusi tendangan bebas pada menit ke-56, disusul sundulan Abu Kamara pada menit ke-79 yang memastikan PSM meraih 3 poin penuh. Hasil ini menjadi kemenangan pertama PSM Makassar di musim 2025-2026 sekaligus mendongkrak posisi tim ke peringkat 13 klasemen sementara dengan 6 poin. Usai pertandingan, Apina Makaribnya tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan gembiranya. Sebagai mantan CEO PSM Makassar sekaligus pemimpin daerah ini, ia menilai kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan bagi tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Diketahui sebelum menyaksikan pertandingan pada malam hari di Parepare, Api lebih dulu melepas rombongan supporter PSM di Balai Kota Makassar pada siang hari. Pemerintah Kota Makassar menyediakan fasilitas transportasi pulang pergi Makassar Parepare bagi supporter yang ingin mendukung langsung Juku Eja di Stadion Kota Parepare.